Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari makalah kami dengan topik materi obat antihistamin. Dengan anggota sendiri yang pertama Erwin Muhammad Rizky, Firdaus, dan Sigit Firdaus. Kita langsung kepada materi yang pertama. Bab 1, latar belakang. Dikutip dari Hanum et al. 2010, alergi merupakan suatu reaksi abnormal yang terjadi di tubuh akibat masuknya suatu zat asing. Zat asing yang dinamakan alergen tersebut masuk ke dalam tubuh melalui saluran napas atau inhalan seperti debu, tungau, dan serbuk bunga. Pengobatan gatal-gatal karena alergi dilakukan dengan jalan pemberian obat antihistamin yang banyak dijual secara bebas. Dewasa ini, terdapat obat antihistamin generasi terbaru yang tidak berefek sedatif atau mengantuk dan beraksi lebih lama, namun harganya lebih mahal dan harus ditebus dengan resep dokter. Sesungguhnya, pemakaian obat antihistamin hanya menghilangkan gejala alergi dan menghindari serangan yang lebih besar di masa mendatang, jadi tidak menyembuhkan alergi itu sendiri. Untuk rumusan masalah yang diangkat pada makalah ini, yang pertama apa yang dimaksud dengan antihistamin, yang kedua bagaimana penggolongan antihistamin, yang ketiga apa saja obat golongan antihistamin, yang keempat bagaimana mekanisme kerja dari antihistamin, serta apa efek samping dari antihistamin. Untuk tujuan dari penulisan makalahnya sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi dari antihistamin, yang kedua untuk mengetahui penggolongan antihistamin, yang ketiga untuk mengetahui obat golongan antihistamin, yang keempat untuk mengetahui mekanisme kerja dari antihistamin, serta yang terakhir untuk mengetahui efek samping dari antihistamin. Bermanfaat dari penulisan makalah ini yang pertama untuk meningkatkan wawasan mahasiswa tentang terapi pengobatan, serta untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang pengobatan antihistamin. Selanjutnya, Bab 2. Definisi. Dikutip dari Sari et al. 2018, antihistamin yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblokir reseptor histamin. Histamin merupakan derivat amin dengan berat molekul rendah yang diproduksi dari L-histidin. Ada 4 jenis reseptor histamin, namun yang dikenal secara luas hanya reseptor histamin H1 dan H2. Penggolongan. H1 blocker menghalang histamin dengan jalan memblokir reseptor H1 di otot licin dari dinding pembuluh, bronsi, saluran kemih, dan rahim. H2 blocker menghambat secara efektif sekresi asam lambung yang meningkat akibat histamin dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung. Macam-macam obat antihistamin. Antihistamin generasi pertama. Dalam dosis terapi efektif untuk menghilangi bersin, rinore, gatal pada mata, hidung, dan tenggorokan pada seasonal high fever, tetapi tidak dapat melawan efek hipersekresi asam lambung akibat histamin. Efek yang tidak diinginkan obat ini adalah menimbulkan rasa mengantuk. Antihistamin generasi 1 ini adalah mencakup cloperamin, diphenhydramine, promethazine, hidroksisin, dan lain-lain. Antihistamin generasi kedua. Setelah tahun 1972, ditemukan kelompok antihistamin baru yang dapat menghambat sekresi asam lambung akibat histamin, yaitu buriramid, metilamid, dan simetidin. Memiliki sifat lipolimik yang lebih rendah, sulit menembus sawar darah otak. Reseptor H1 sel otak tetapi diisi histamin, sehingga efek samping yang ditimbulkan agak kurang tanpa efek mengantuk. Antihistamin generasi 2 ini asteminazol, loratadin, cetirizine, dan lain-lain. Mekanisme. Melalui kompetisi dengan menghambat histamin berikatan dengan reseptor H1 atau H2 di organ sasaran. Histamin yang kadarnya tinggi akan memunculkan H1. Reseptor yang baru tersebut akan diisi oleh antihistamin. Peristiwa molekuler ini akan mencegah untuk sementara timbulnya reaksi alergi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Adapun efek samping antihistamin generasi 1 mempunyai
efek samping sedatif diakibatkan karena antihistamin klasik dapat menembus tawar darah otak atau blood-brain barrier, sehingga dapat menempel pada reseptor H1 di sel-sel otak. Dengan tiadanya histamin yang menempel di reseptor H1 sel otak, kewaspadaan menurun sehingga timbul rasa mengantuk. Sedangkan efek samping dari antihistamin generasi 2 sulit menembus tawar darah otak, sehingga reseptor H1 sel otak tetap diisi histamin, sehingga efek sedatif tidak terjadi. Oleh karena itu, antihistamin generasi kedua disebut juga antihistamin non-sedatif. Adapun kesimpulan dari makalah kami hari ini adalah antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin atau penghambatan saingan. Adapun penggolongan dari antihistamin dibagi menjadi dua, yaitu H1 blocker atau antihistamika klasik dan H2 blocker, penghambat asam. Saran dari makalah kami hari ini yaitu dengan mengetahui tentang antihistamin, baik dari definisi, penggolongan, macam-macam mekanisme kerja, serta efek samping di dalam tubuh, diharapkan penulis ataupun pembaca mampu memahami dan mampu mempelajari serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.